Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu para mitra belajar yang saya sayangi. Mohon izin untuk sharing, berbagi, dan belajar bersama perihal tentang mengenalkan tentang scalp Yamamoto New Scalp Acupuncture, di mana metode dari pendekatan scalp acupuncture ini adalah metode pendekatan yang diformulasikan oleh beliau Profesor Toshikatsu Yamamoto, dan beliau adalah seorang neurolog. Beliau adalah seorang ahli syaraf di bidangnya, di kedokteran di bidang syaraf, dan dengan pendekatan ini beliau berhasil dan mampu untuk memformulasikan dengan mensinergikan antara ilmu akupuntur klasik digabung dengan pendekatan secara Western medicine, secara kedokteran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Taufan Eka Nur Hidayat. Saya adalah mitra belajar Bapak Ibu yang akan membantu belajar Bapak Ibu sekalian. Dan di sini saya membantu Bapak Ibu untuk membantu belajar dalam khususnya dalam materi kita, yaitu scalp acupuncture Yamamoto New Scalp Acupuncture. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merupakan alumni dari D3 Poltekkes Akupuntur Surakarta dan D4 Poltekkes Akupuntur Surakarta tahun 2012 dan tahun 2013. Dan saya pribadi mulai mengenal dari pendekatan scalp acupuncture Yamamoto ini dari salah satu guru kami, yaitu beliau adalah almarhum Dr. Syarif Sudirman, kurang lebih tahun 2010-an ya. Tahun 2010 kami mendapatkan pembelajaran yang sangat menarik, yaitu scalp acupuncture Yamamoto. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian setelah saya belajar dengan beliau almarhum, kemudian saya belajar kembali dengan salah satu murid dari Profesor Toshikatsu Yamamoto, yaitu Mos Baker. Dan alhamdulillah dengan belajar dengan beliau-beliau itu, saya mendapatkan sebuah pengalaman yang bagi saya cukup berharga di dalam klinis saya, dan dari pengalaman klinis ini dapat membantu harapan kesembuhan untuk mitra sehat kita. Semoga dengan kajian keilmuan ini akan bisa semakin membuat kita mampu untuk membantu mitra sehat kita untuk bisa hidup lebih berkualitas, khususnya di dalam kesehatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Yamamoto New Scalp Acupuncture atau yang dikenal dengan YNSA Acupuncture merupakan singkatan dari Yamamoto, Y-nya itu Yamamoto, dari nama Yamamoto, Profesor Yamamoto, New Scalp Acupuncture, di mana metode ini adalah metode scalp acupuncture dalam metode pendekatan secara Japanese acupuncture. Dan yang menarik dalam metode Yamamoto ini adalah dia sebagai langkah diagnosa dan sebagai langkah terapi. Dia sebagai langkah diagnosis dan sebagai langkah terapi. Jika sebelum-sebelumnya metode scalp acupuncture sebelumnya itu sebagai langkah terapi, fokus pada langkah terapi, maka dalam pendekatan Yamamoto ini juga beliau bisa memformulasikan scalp ini, metodenya juga lengkap dengan diagnosanya. Nah, diagnosanya apa nanti kita akan bahas ya. Jadi Bapak Ibu, diagnosa dalam metode Yamamoto New Scalp Acupuncture ini adalah dengan pendekatan diagnosa lengku dan pendekatan diagnosa elbow dan pendekatan diagnosa leher. Pendekatan diagnosa lengku itu adalah sebuah pendekatan dasar dari YNSA itu sendiri, di mana fungsi dari pemeriksaan lingku ini memiliki fungsi untuk menentukan sisi arah terapi dan untuk menentukan sisi arah diagnosis selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan lingku, langkah kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan lengan atau elbow diagnosis. Di mana dalam pemeriksaan lengan ini kita akan mendapatkan dua data secara umum, yaitu data yang pertama mengetahui secara umum kondisi brain dan mengetahui kondisi vertebra kita, baik dari cervical,
torak, lumbal, dan sakrum. Dari sini kita akan mengetahui permasalahan secara umum. Kemudian yang berikutnya, diagnosa berikutnya adalah diagnosa leher, di mana diagnosa leher ini memiliki fungsi untuk menemukan permasalahan yang ada di organ internak kita. Jadi, dalam pendekatan secara Yamamoto, ada diagnosis yang langsung bisa menemukan permasalahan di organ internak kita. Nah, di antaranya adalah pemeriksaan leher. Selain itu, Profesor Yamamoto juga membuatkan pola diagnosi palpasi berikutnya, yaitu ada abdominal diagnosis. Nah, dari Profesor Yamamoto, beliau lebih sering menggunakan pemeriksaan leher untuk mengetahui permasalahan yang ada di organ internak. Langkah terapi dalam pendekatan Profesor Toshikazu dalam Yamamoto New Scalp Acupuncture itu ada dua, baik secara fundamental maupun secara spesifik ke arah organ atau root, jadi untuk menerapi masalah organnya. Secara fundamental kita akan menggunakan basic point dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian isomatotope dan sensor point. Ya, basic point itu dari poin A untuk membantu permasalahan kepala dan leher, poin B untuk membantu permasalahan yang ada di leher dan bahu, poin C untuk membantu permasalahan yang ada di ekstremitas atas, ya, baik bahu, siku maupun jari-jari tangan. Poin D untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada dari pusar hingga ekstremitas paling bawah. Poin F untuk mengatasi permasalahan yang ada di area iskiatik kita, saraf iskiatik kita, ya, pada kasus-kasus HNP, LPP, isialgia. Ini poin F ini menjadi salah satu solusi. Kemudian poin G ini untuk mengetahui membantu dalam permasalahan lutut. Kemudian poin E untuk area torak, dan poin H itu untuk energi, dan poin I ini untuk mengatasi permasalahan yang ada di jari-jari tangan kita. Nah, selain basic point, kita juga akan melakukan langkah terapi berikutnya menggunakan isomatotope, di mana isomatotope ini fungsinya juga masih secara umum, baik untuk mengatasi permasalahan di cervical, kemudian di torak, kemudian di lumbal, kemudian di ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian selain kita dalam Yamamoto ini bisa membantu membantu dalam kasus yang hubungannya dengan kasus secara umum, baik nyeri muskuloskeletal, maka pendekatan Yamamoto untuk organ internak yaitu pendekatan secara Y point. Y point ini areanya terletak di area temporal, dan Profesor Toshikazu Yamamoto ini, Bapak Ibu sekalian, beliau itu sudah lebih banyak, berdasarkan yang disampaikan oleh Moss Baker, beliau lebih banyak menggunakan area yin, ya, untuk membantu pasien-pasiennya. Ini yang disampaikan oleh Moss Baker. Dan area titik organ ini ada di area temporal. Dan kemudian yang kedua adalah area 12 kranial. 12 kranial ini juga sama halnya dengan organ internak, hanya saja yang menarik dari 12 kranial ini akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan organ internak dengan komplikasi adanya emosi. Jadi 12 kranial ini sangat bagus banget untuk membantu dalam merehabilitasi masalah organ, dan juga ada permasalahan dengan stres, ya. Jadi ada stres, kemudian ada rasa khawatir berlebihan, overthinking, maka bisa dibantu dengan pendekatan 12 kranial. Itulah gambaran secara singkat tentang pendekatan Yamamoto New Scalp Acupuncture, di mana pendekatan Yamamoto New Scalp Acupuncture ini merupakan pendekatan terapi yang bisa digunakan sebagai langkah terapi dan juga bisa digunakan sebagai langkah diagnosis. Dan ini akan sangat membantu kita dalam praktik klinis kita manakala kita mengalami kesulitan dalam menentukan diagnosa baik secara sindrom dalam klasik akupuntur. Jadi, jika kita mengalami kesulitan di dalam pendekatan secara klasik, maka Yamamoto ini bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu permasalahan problem kita dalam terapi kita untuk pasien. Terima kasih. Kita berjumpa di tempat belajar kita besok.
Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bapak Ibu.